kan memang dari kecil kita ini selalu mondar-mandir ke Bali. Nggih. Dan seni budaya Bali sudah menjadi suatu kesatuan daripada seorang Sukmawati Soekarno gitu. Terus jadi kalau saya terus pindah mau mereka nggak suka, ya saya sih nggak terlalu peduli ya. Saya jalani apa panggilan batin saya, apa panggilan sukma saya. Om Swastiastu, salam rahayu, Bapak Ibu Umat Sedharma, generasi Hindu, pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini Hindu Channel mengundang tokoh nasional, putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dan adik dari Ibu Megawati. Siapakah beliau? Kita langsung terhubung secara virtual karena masih dalam kondisi pandemi. Langsung saja kita sapa beliau secara virtual. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Gimana Ibu? Baik, kabarnya Bu? Astungkare. Ibu sekarang berada di mana Bu? Bali. Lagi di Bali. Izin Bu, nama lengkap Ibu nggih? Yang kalau terkenalnya itu kan Sukmawati Soekarno Putri gitu. Nah, sebenarnya secara utuh nama Ibu itu kepanjangannya apa gitu nggih Bu? Monggo Bu. Dia Mutiara Sukmawati Soekarno Putri. Itu apakah nama baru, memang baru apa memang udah dari? Nah, itu nama akte kelahiran. Oh, nggih. Nah, Ibu, media sosial sekarang sedang ramai sekali Bu, berita Ibu, isunya sangat banyak sekali. Namun yang sangat disoroti oleh Hindu Channel itu adalah kembalinya Ibu Sukmawati Soekarno Putri ini ke ajaran leluhur. Secara perasaan Ibu itu bagaimana Bu, bisa prosesnya seperti itu nggih? Monggo Ibu. Sebetulnya prosesnya lama ya, artinya kurang lebihnya 66 tahun berproses. Jadi saya itu kan dari kecil itu di umur 4 tahun lah itu yang mulai bisa merekam ya otak saya ketika saya bersentuhan dengan seni budaya Bali. Nggih. Dan sebetulnya seni budaya Bali itu kan diarahkan, dibina oleh ibu saya sebagai pengasuh saya waktu masih kecil. Ibu Fatmawati yang sebetulnya beliau kan dari Sumatera, dari Bengkulu. Tapi kan beliau sangat hormat, sangat cinta kepada ibu mertuanya yang seorang putri Bali, yang dari Bali Agung, Singaraja. Nah, jadi mungkin juga ibu saya melihat bahwa sosok saya ini yang paling layak untuk tampil menjadi penari Bali lah. Karena di prinsip keluarga Bung Karno pada waktu itu dan yang menjadi contoh sebagai contoh untuk bangsa Indonesia, bahwa semua diharapkan bangsa Indonesia itu mengetahui seni budaya aslinya seluruh daerah di Indonesia. Nah, saya itu dari umur 4 tahun sudah didandanin pakaian Bali untuk naik pentas. Dan oleh ibu saya didandaninnya bukan jadi penari legong tapi jadi penari pria. Jadi saya jadi didandanin kostum kebiar. Karena pada waktu itu agaknya maestro kebiar itu yaitu Imario itu sedang top-topnya ya gitu loh. Nah, nggak tahu bagaimana saya didandanin dengan kostum kebiar, kemudian dinaikkan pentas. Karena di Istana Negara itu ada panggung untuk para tamu agung negara-negara dari luar ataupun ada acara-acara kepresidenan.
itu ada panggung kesenian. Jadi di kanan kiri itu ada seperangkat gamelan Bali sama gamelan Jawa. Nah, saya langsung saja dinaikkan ke panggung dan disertai iringan gamelan Bali. Dan itulah pertama kali saya, si anak kecil ini, mendengar alunan gamelan Bali. Terus dengan spontan saya merespon dengan gerak tari gitu. Dan kelihatannya sih ada yang dokumennya di foto itu bahwa saya responnya betul suatu agem Bali. Ibu itu dari umur 4 tahun saya sudah bersentuh di dalam jiwa raga saya, yaitu dengan seni budaya Bali. Ya, kemudian berproses semakin berumur 6 tahun saya diberikan guru tari Bali juga, walaupun kami di istana dididik untuk beberapa tarian daerah, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Sumatera. Ibu. Jadi saya lebih tertata di dalam tari Bali gitu. Beberapa pentas lah. Terus berproses sampai waktu saya bersekolah. Di tahun mau masuk universitas, tapi keadaannya waktu itu politik tahun 66 kan, keluarga Bung Karno sedang dijauhi, ditekan, karena Bung Karno dilengserkan lah. Nah, Ibu, umat sedharma dan secara umum itu kan beberapa media sudah mempublish Ibu berkaitan dari umur seperti yang Ibu sampaikan baru saja, dari umur 4 tahun itu kan berarti sudah terbiasa dari kecil. Nah, namun dengan jangka waktu yang begitu lama, kenapa alasan Ibu itu memilih Hindu sekarang? Dan kenapa baru sekarang itu, Bu? Kan akhirnya karena kondisi bangsa kita saat ini kan sedang Bapak Jokowi juga sedang menggebu-gebu untuk selalu memberikan hal-hal yang toleransi. Kemudian harus menggunakan pakaian-pakaian adat daerah. Nah, dengan kondisi seperti ini, itu bagaimana Ibu? Kenapa baru sekarang? Gitu. Saya kira untuk memutuskan kembali ke agama leluhur itu mungkin memang secara proses yang baik ya. Inilah di usia lansia saya layak dan saya kira tepat waktu. Karena begini ya, saya diislamkan kan sejak bayi ya. Itu kan biasa bayi ditiup oleh Islam dan orang tua. Kemudian sebagai orang tua keduanya adalah beragama Islam, ya kewajiban mereka untuk mengislamkan putra-putrinya, gitu ya. Walaupun orang tua kami itu mengarahkan atau mendidik, membina secara Islam, tapi bukan artinya memaksa dengan ketat harus bagaimana itu tidak. Tapi artinya saya ya nurut secara binaan itu, cukup belajar juga bagaimana cara Islam sebaiknya melakukan cara-cara yang sudah lazimnya gitu. Jadi ya saya waktu itu sih belum berpikir untuk kembali ke agama leluhur saya, tapi tetap tidak tidak pupus dengan seni budaya yang bernafaskan Hindu. Seperti di dalam kesusastraan saya pun juga mendapat bekal seperti mengetahui cerita Ramayana, cerita Mahabharata gitu kan. Juga di Prambanan itu kan ada sendratari Ramayana. Jadi tetap saya mengetahui dan belajar ajaran-ajaran Hindu melalui cerita-cerita tersebut gitu. Terus dalam perjalanan hidup ini kan
kemudian orang tua saya kan wafat, sudah tidak ada orang tua. Di situ saya kan sebetulnya saya sudah mulai tertarik Hindu, tapi masih belum terpikir untuk kembali ke agama leluhur. Kemudian kan suami saya juga Islam gitu ya, jadi masih menganut agama Islam gitu. Nah terus walaupun tidak terlepas bahwa saya tertarik dengan cara Hindu, spiritualnya Hindu. Nah kemudian waktu lebih mengentalnya lagi, kan memang dari kecil kita ini selalu mondar-mandir ke Bali, dan seni budaya Bali sudah menjadi suatu kesatuan daripada seorang Sukmawati Soekarno gitu. Terus di waktu partai-partai di era reformasi, di era reformasi kan ada partai-partai baru bermunculan, dan kami yang kader-kader nasionalis ini yang bercita-cita mendirikan Partai Nasional Indonesia, partai aslinya Bung Karno, itu kami berhasil. Partai apa Ibu? Partai apa Ibu? Partai Nasional Indonesia. Oh, nggih. Ibu PNI. Ibu sebagai ketua umumnya nggih. Waktu yang pertama di pemilu 99 itu ketua umumnya Ibu Supeni. Oh, nggih. Ibu Supeni itu kader hebat lah dari PNI, Ibu wanita. Jadi kader yang senior sekali dari PNI yang menjadi ketum. Dari beliau lah saya belajar tentang ideologi Marxisme, tentang nasionalisme, demokrasi. Dari situ kemudian saya waktu tahun 2000 kita mengadakan kongres dan saya dipercaya untuk memimpin. Ya, terus nah kan ada DPD. Nah kebetulan saya mempunyai ketua DPD seorang pemuda Bali yang selalu di dalam kunjungan kerjanya itu menyempatkan diri untuk mampir di Pura. Jadi saya memang pemuda Bali itu yaitu Dr. Arya sekarang, AWK nggih. Arya Wenda, karena sebelum jadi senator beliau kan di PNI, ketua DPD Provinsi Bali. Jadi dia seorang pemuda yang religius. Jadi selalu kalau ada kesempatan mengajak saya untuk mampir sebentar di Pura. Nah, beliau itu yang cukup mempengaruhi saya untuk belajar bagaimana cara sembahyang Hindu Bali gitu. Nah, dan semakin mengental lah di dalam wawasan pengetahuan jiwa raga saya tentang ajaran Hindu Bali tersebut gitu. Nah, Ibu, menarik sepertinya yang terus sebelumnya lagi tambahan, nah setelah semakin tahu cara adat istiadat Hindu Bali, kemudian cara sembahyangnya, saya kan semakin dalam untuk untuk lebih menghayati. Kemudian 3 tahun yang lalu suami saya pun sudah lebih dulu meninggalkan saya. Jadi saya pun yang hormat dan respect kepada suami saya. Sekarang kan sudah 3 tahun sudah tiada suami saya, jadi kan saya tidak ada keterikatan dengan orang dekat yang beragama Islam. Gitu loh. Ya kemudian saya kira saya merasa bahwa sudah saatnya lah saya mengambil panggilan jiwa saya untuk kembali ke agama leluhur. Dan juga memang yang putri ya, juga yang awal juga sangat mempengaruhi jiwa raga saya untuk lebih tertarik kepada ajaran Hindu. Nah, izin Ibu, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu berkaitan dengan keluarga nih. Nah, apakah dengan kondisi Ibu saat ini
tentu saja itu menjadi keputusan yang matang bagi Ibu. Kemudian cara komunikasi Ibu atau cara supaya tidak miss dalam berkeluarga dan lain sebagainya dengan anak itu bagaimana, Bu? Apakah memang dan adik-adik mungkin kakak lainnya juga Ibu Megawati dan enggak ada masalah karena saya juga sudah ngatur lah ya kepada mereka saudara-saudari saya bahwa saya akhirnya harus kembali ke agama leluhur seperti yang dianut juga sebelumnya oleh Eyang Putri. Mereka mudah saja merespon, tidak ada penolakan. Begitu juga dengan anak-anak saya, semua memberikan doa restu agar ibunya dapat melaksanakan panggilan jiwanya dengan baik. Nah, Ibu, apakah ada juga dengan di sisi lain memang Ibu sudah terbiasa dengan Hindu di Bali sejak umur 4 tahun itu, apakah ada juga dengan berkaitan di hari ulang tahun nenek Ibu bisa meyakinkan untuk melakukan sudiwadani di umur 70 tahun ini? Sudiwadaninya saya itu saya pilih adalah hari kelahiran saya. Hari kelahiran? Hari kelahiran nenek. Bukan kelahiran Eyang Putri. Jadi hari kelahiran saya kira itu tepat. Jadinya saya sebagai second reborn gitu dengan agama Hindu Bali gitu. Beritanya seperti itu, Bu. Beritanya seperti itu. Ada yang menyampaikan bahwa karena di ulang tahunnya nenek, jadi bukan, itu gitu. Di hari ulang tahun saya. Tapi diresmikannya, diupacarakannya di tempat kediaman Eyang Putri di Bali Agung Singaraja. Gitu. Nah, Ibu, apakah ada dengan adanya kembali ke ajaran leluhur ini, Ibu ada informasi dari tokoh-tokoh Hindu atau pengaruh dari tokoh Hindu atau secara pribadi Ibu? Kalau secara pribadi ya pokoknya semuanya kan para Ida Pandita Empu yang turut mendoakan meresmikan Ibu menjadi Hindu Bali. Itu ya sudah pasti dengan seluruh doa-doanya. Jadi ya jika ada wejangan-wejangan itu untuk pribadi Ibu sendiri. Nah, Ibu, ini kondisinya pemirsa Hindu Channel dan masyarakat pada umumnya, tentu saja dengan adanya kondisi Ibu yang saat ini itu ada yang pro dan ada yang tidak gitu kan. Nah, ini bagaimana cara Ibu menyikapinya kepada masyarakat umum dan khususnya kepada masyarakat Hindu dengan adanya kondisi seperti ini? Saya kan sudah diresmikan, jadi saya tidak, karena begini ya, sebelum urusannya tentang pindah atau kembali ke agama leluhur atau pindah agama menjadi Hindu, itu kan juga dari pihak yang kontra itu sudah selalu tidak suka dengan seorang Megawati Soekarno. Terus jadi kalau saya terus pindah mau mereka nggak suka, ya saya sih nggak terlalu peduli ya. Saya jalani apa panggilan batin saya, apa panggilan sukma saya, apa panggilan jiwa saya. Gitu kan. Saya sudah yakini memang sebaiknya inilah waktunya saya menjadi Hindu Bali. Ibu luar biasa. Dari ada dari di medsos ya, di medsos tuh kan ada Instagram gitu ya. Kalau Ibu lihat-lihat sih yang sangat mendukung, terutama khususnya dari rakyat Bali ya, sangat senang sekali Ibu bersama lagi menjadi umat Hindu Bali. Lebih banyak dibandingkan yang kontra. Nah, Ibu, kami dari pemirsa Hindu Channel dan Bapak Ibu Mas Dharma juga ingin mendengarkan pesan dari Ibu sebagai putri dari sang proklamator Insinyur Soekarno. Pesan Ibu kepada masyarakat umum dan kepada umat Hindu khususnya dan masyarakat Indonesia. Persilakan, Bu.
Ya terutama saya mendapat contoh gitu kan dari almarhum bapak saya, seorang pemimpin besar bangsa Indonesia yaitu Bung Karno ya, yang selalu membimbing, membina, mengarahkan, mendidik saya ini, terutama konteksnya dengan bangsa Indonesia, dengan rakyat Indonesia, yaitu dengan penuh cinta kasih gitu loh. Jadi bahwa sesama bangsa Indonesia ini harus utuh menjadi kesatuan sebagai bangsa Indonesia dengan penuh cinta kasih di segala bidang profesi ataupun di dalam bidang agama, karena supaya toleransi selalu berjalan dengan baik di antara agama yang ada di Indonesia ini. Karena sebelum ada Republik Indonesia kita pun sudah ada beberapa agama, sampai kepada suatu aliran kepercayaan pun kita harus bertoleransi, hormat kepada kepercayaan masing-masing. Itu pun sudah selalu dicontohkan dari Bung Karno. Ya pastinya saya sangat berharap bahwa apa yang diajarkan suatu pedoman yang bijaksana dan penuh cinta kepada bangsa Indonesianya sendiri itu dilanjutkan lagi ke generasi dan generasi. Jangan sampai Indonesia mengalami catatan sejarah yang pahit lagi. Semoga Indonesia di dalam keadaan kesehatan yang tidak bagus karena ada pandemi yang melanda, itu betul-betul bisa tegar, tangguh menghadapi tantangan yang berat ini dan tetap mencintai saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Kan waktu itu semangat Sumpah Pemuda itu kan harus terus dijadikan pedoman supaya kita tetap tidak lupa bahwa kita ini adalah suatu bangsa Indonesia yang mempunyai tanah air Indonesia dan berbahasa Indonesia. Luar biasa Ibu Sukseme, terima kasih matur nuwun Ibu sudah menyempatkan waktunya mampir secara virtual. Terima kasih pemirsa Hindu Channel sudah mengikuti channel Hindu Channel pada hari ini. Semoga selalu diberikan informasi-informasi yang sangat positif dari Hindu Channel, karena Hindu Channel selalu memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat, khususnya pada umat Hindu. Pada hari ini selesai sudah, kita mengundang Ibu Sukmawati Soekarno Putri yang sangat luar biasa memberikan inspirasi kepada kita semua, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Dan jangan lupa Ibu, nanti informasinya sampaikan kepada masyarakat atau dibagikan tetap di Hindu Channel, dan jangan lupa bagikan, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kami tutup dengan Paramasanti bersama Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Om Santi 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 Om.